Sumiranti Rizky Utami dari SDN 1 Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, saya melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan Kerja tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sudah absen belum hari ini? Siapa yang belum absen? Nanti absen ya setelah Google Meeting hari ini. Hari ini yang belum bisa hadir siapa? Ini nggak bisa gabung. Kita doakan semoga bisa gabung ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya kita hari ini, coba siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Saya, Bu. Iya. Oke, Cynthia, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa selesai. Terima kasih Cynthia. Hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, biar kita semangat nasionalismenya bertambah, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Mikrofonnya boleh dinyalakan karena kita akan menyanyi bersama-sama. Jangan lupa sikap siap. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional kita, Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaannya Libermane, atau biasanya disingkat dengan Elmane. Nah, 1, 2, 3. Mira punya sebuah gambar. Coba diperhatikan anak-anak, apa yang terjadi pada hewan dalam gambar cerita tersebut anak-anak? Orang yang menebang hutan, merusak lingkungan hutan, hewan-hewan hutannya ditebang. Siapa yang menyebabkan kerusakan hutan? Manusia. Bagaimana keadaan hewan dalam cerita tersebut? Sedih. Mengapa kok mereka sedih? Mengapa mereka bingung? Tempat tinggalnya dirusak. Pinter, mereka sedih karena tempat tinggalnya dirusak. Mereka kehilangan sumber makanan. Kira-kira saran apa yang bisa kalian berikan? Sebaiknya memberikan sanksi yang tegas pada pelaku penebang hutan. Pinter sih. Pintar sekali. Jadi kita harus menjaga agar kelestarian hutan tetap terjaga sehingga hewan-hewan yang ada di hutan tidak punah. Biar suaranya tidak feedback, yang tidak bicara boleh mikrofonnya dimatikan dulu. Hari ini nanti kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup. Pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Terus kita membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tentang rantai makanan nanti dengan tepat juga. Terus menjelaskan tentang pengertian rantai makanan itu apa. Terus nanti kita membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan menggunakan. Nah, hari ini siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca hari ini? Saya, Bu. Saya, Bening. Silahkan dibaca, Bening. Rantai makanan adalah
perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangganya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen, lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Terima kasih Benih. Tadi dari bacaan yang kalian baca tadi, ide pokok atau pokok pikiran pada paragraf pertama apa? Betul sekali Ayu, hebat ya. Pokok pikiran yang pertama adalah rantai makanan. Kalimat utamanya apa ini? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pikiran itu terletak di awal, di akhir, dan awal dan akhir kalimat. Nah, untuk menemukan ide pokok, kalian harus membaca dengan seksama. Sekarang dari bacaan yang telah kita baca tadi, Mayo kita mulai bertanya, mulai dari apa? Ibu ingin kalian membuat pertanyaan dengan kata apa? Siapa yang bisa? Saya Bu. Cynthia? Cynthia Bu. Ya, ayo Cynthia, apa kira-kira? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, pinter. Apa yang dimaksud pengurai? Pinter, hebat-hebat sekali anak Bu Mira. Nah, sekarang siapa yang bisa dengan kata di mana? Where itu artinya di mana? Kapan fungsinya rantai makanan? Bukan kapan. Di mana? Di mana Boleh di mana? Plankton. Berikutnya. Who? Dengan kata siapa? Siapa produsen pertama dalam rantai makanan? Ya, boleh. Siapakah produsen dalam rantai makanan? Hebat sekali. Kata tanya berikutnya. Mengapa? Apa rumput disebut dengan produsen? Mengapa rumput disebut dengan produsen? Boleh. Siapa lagi yang bisa? Saya Bu. Boleh ya, lanjut. Siapa? Ayo. Mengapa jamur disebut pengurai? Mengapa jamur disebut pengurai? Nah, yang terakhir adalah kata tanya how. How itu bagaimana? Coba buat buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana proses terjadinya rantai makanan? Ya, hebat sekali. Bagaimana proses terjadinya rantai makanan? Hebat-hebat. Sekarang Bu Mira punya sebuah video. Coba diperhatikan videonya. Perhatikan ya.
Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Itu tadi sebuah video tentang rantai makanan. Coba boleh kalian pikirkan sebentar, atau boleh berdiskusi dengan itu yang temannya dekat. Boleh berdiskusi. Rantai makanan tadi apa? Jawab yang bisa. Rantai makanan adalah makan dan saling yang dimakan. Rantai makanan adalah makan dan dimakan. Boleh. Ada lagi yang lain? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Tepat sekali. Rantai makanan adalah proses atau peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, sekarang setelah kalian membaca tadi, Bu Mira mau tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan produsen? Siapa tadi yang mau dimaksud produsen tadi? Siapa kira-kira produsen? Saya, Bu. Ya, Bening coba.
Apa? Tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri. Iya, tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri atau makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, maka dia disebut sebagai produsen. Nah, sekarang yang kedua, apa yang dimaksud dengan konsumen? Apa itu konsumen? Siapa yang bisa? Biar tambah semangatnya dulu. Kita tepuk kelas 5 dulu. Kelas 5. Smart, sportif, kreatif. Kelas 5. Smart, sportif, hati buat kalian. Nah, ayo biar apa? Fokus lagi yuk. Apa tadi yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mira mau tanya lagi, konsumen itu terdiri dari konsumen apa saja? Konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4. Iya, hebat sekali Bening. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4 atau disebut konsumen puncak. Sekarang, di dalam rantai makanan tadi ada yang namanya dekomposer. Dekomposer itu apa toh? Siapa yang tahu? Yang jadi dekomposer tadi siapa? Jamur itu berarti sebagai apa? Pengurai. Nah, pengurai. Dekomposer itu sama dengan pengurai. Diingat-ingat bahwa dekomposer itu sama dengan pengurai. Nah, pengurai itu bisa jamur, bisa belatung, bisa cacing. Dari gambar ini, siapa yang tahu siapa yang jadi produsen itu nomor berapa? Nomor 1. Hebat. Yang jadi konsumen tingkat 3 itu siapa? Konsumen tingkat 3 itu siapa? Konsumen tingkat 3 loh. Ular atau elang? Ular atau elang? Ular atau elang? Yang betul adalah burung elang. Ular itu adalah konsumen tingkat berapa? Ayo, tingkat 2. Yang dinamakan tingkat 1, 2, atau 3 itu tergantung dari dia memakan di urutan keberapa. Nah, di situ bisa dilihat yang memakan produsen pertama kali itu disebut konsumen tingkat pertama. Sedangkan yang memakan di urutan kedua, nah karena ular itu sudah memakan tikus, tikus itu di urutan kedua, maka dia masuk ke dalam konsumen tingkat 2. Dan elang, karena elang memakan ular, ular itu kan tadi setelah makan tikus, gitu, sehingga dia berada di urutan tingkat 3. Dan yang terakhir, kalau pas elangnya sudah mati jadi membusuk, terus diuraikan oleh siapa? Kali. Nah, jamur nanti menguraikan dia menjadi humus, terus ke humus itu digunakan pupuk oleh tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berkembang lagi, sehingga rantai makanan
terjaga. Jadi seperti tadi kalau di depan tadi kalau hutannya ditebang akan mengganggu ekosistem terutama pada rantai makanan. Tadi kita belajar apa saja sih? Makanan, Bu. Rantai makanan. Selain rantai makanan kita belajar tentang apa lagi? Ini kalimat utama. Bagaimana pengalaman kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Yang menyenangkan tadi kenapa hari ini kok menyenangkan? Bareng. Tidak menyenangkannya tidak bisa berkumpul bareng dengan teman-teman. Kalau yang menyenangkan, kenapa hari ini menyenangkan? Dapat melakukan baik. Dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya untuk hari ini. Kita hari ini telah belajar rantai makanan. Kita telah belajar materi pokok pikiran. Kita telah membuatnya menjadi kalimat utama. Nah, untuk tugas kalian hari ini nanti kalian setelah Google Meet, silahkan kalian jangan lupa isi absennya. Nanti dilihat bahan ajarnya kembali. Bisa kalian pelajari kembali materi kita hari ini. Nanti juga ada ini tugas kelas kita hari ini ya. Nanti LKPD-nya. Nanti dilihat LKPD-nya. Dikerjakan. Nah, nanti untuk LKPD hari kita, untuk apa yang kalian harus kerjakan setelah ini, nanti kita punya 2 tugas. Yang pertama adalah tugas bahasa Indonesia, yang kedua adalah tugas IPA. Yang bahasa Indonesia kalian nanti silakan baca teks di bawah ini dengan seksama. Kemudian kalian tentukan ide pokoknya, terus kalian tuliskan, kalian tuangkan ke dalam kolom ini yang telah disediakan. Nanti kalian isi pokok pikirannya apa, dituliskan di sini. Terus setelah itu dari pokok pikiran tadi silahkan kalian rubah menjadi kalimat utama. Setelah menjadi kalimat utama, kalian tambahi dengan gambarnya. Kedua, nanti setelah Google Meet ada ini yang untuk kegiatan kedua LKPD 2 ada ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini nanti kalian berlatih untuk ini dibaca dulu materinya ini. Nanti kalian siapkan di kertas A4. Silahkan kalian nanti berkelompok dengan teman yang dekat ya rumahnya. Yang rumahnya dekat bisa berkelompok. Jangan lupa walaupun berkelompok tetap gunakan protokol kesehatan, pakai masker ya. Jangan lupa ya. Nah, nanti silakan kalian tuliskan nama kelompoknya, rantai makanan pada ekosistem apa, boleh di laut, boleh di kebun, boleh di sawah, boleh di mana lagi, hutan ya. Terus nanti kalian gambar rantai makanan apa yang terjadi di situ. Terus kemudian kalian jelaskan rantai makanannya itu tadi tentang apa. Kalian buat video hasil diskusi kalian ya. Silahkan buat hasil diskusi kalian. Nanti silahkan kirim di kelompok WhatsApp, di grup WhatsApp ya. Nanti kalian kirim sehingga kalian bisa bertukar hasil diskusi kalian dengan teman kalian sehingga bisa menjadi referensi. Selain LKPD yang harus kalian kerjakan nanti, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi dan mengisi jurnal penilaian sikap. Jadi nanti untuk pengetahuannya, Bu Mira mengambilnya dari soal evaluasi ya. Terus kemudian untuk keterampilan kalian nanti Bu Mira mengambilnya dari LKPD yang kalian kerjakan dan presentasi yang kalian berikan nanti lewat WhatsApp. Dan yang ketiga ada penilaian sikap, yaitu nanti lewat jurnal sikap. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, biar tambah semangat, coba kita semangat dulu. Kelas 5. Semangat. Iya. Terima kasih. Sebelumnya kita literasi budaya dulu. Kita akan menyanyikan lagu Apuse. Kita nyanyikan lagu Apuse ya. 1, 2, 3. Aku
pasir. Hebat sekali untuk anak-anak ibu. Hebat, terima kasih untuk hari ini. Semuanya, biar tambah semangatnya, kita tepuk dulu kelas 5. Iya, terima kasih. Sebelum kita pulang, siapa yang akan menyiapkan berdoa? Ayo Eza, siapkan teman-teman berdoa sebelum pulang. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, selesai. Ya, kita minggu besok akan masuk ke tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kedua ya. Untuk besok disiapkan bukunya, jangan lupa. Terus nanti jangan lupa segera dikerjakan. Setelah web meet silahkan berdiskusi, silahkan dikerjakan. Jangan lupa ya, sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan, terhadap ciptaan Tuhan kita harus menjaga ekosistem kita jaga rantai makanan yang ada di sekitar kita jaga kelestariannya agar rantai makanan tetap terjaga. Kalau punah maka akan mempengaruhi rantai makanan sehingga ekosistem kita bisa terganggu. Ya, jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah, patuhi protokol COVID-19, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan keramaian, sering cuci tangan pakai sabun. Jadi intinya adalah jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Harus tetap semangat. Jangan lupa segera dikerjakan LKPD-nya. Sampai jumpa. Sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen 1, ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan paus